Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dina. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat ya, Bu. Izinkan saya memperkenalkan diri nih, Bu. Nama saya Basir dari SDN 186 Kerangan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai coach dan Ibu nanti sebagai coaching. Jadi seperti itu, Pak. Bu. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya Dina Ya, Mariana dari SDN 128 Panatakan, Kabupaten Nrekang. Jadi nanti di sini saya akan berperan sebagai coach ya Pak. Ya, terima kasih Pak. ya. Oke, sama-sama Ibu. Nanti ini katanya Ibu mau ngobrol nih dan ingin menyampaikan sesuatu mengenai permasalahan Ibu di sekolah. Eh, Bisa Ibu sampaikan seperti apa itu yang ingin Ibu sampaikan? Ya, terima kasih Pak. Begini, sebenarnya Pak, semenjak kita belajar Hmm. dari beberapa materi pada pendidikan calon guru penggerak ini, terutama yang kemarin itu Pak, kita kan baru saja Ya. mempelajari yaitu terkait dengan pelajaran berdiferensiasi. Nah, Hmm. saya ini Pak, sudah mencoba di pembelajaran saya, tetapi hasilnya belum maksimal sesuai yang diharapkan. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, hasil pencapaiannya itu Pak, di mana Iya, iya. pemahaman siswa saya itu masih minim Pak, atau masih kurang, belum sesuai dengan Hmm. apa yang diharapkan dalam, eee, pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, saya di sini Pak, sangat menginginkan agar murid saya ini dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Ya. ini, pemahaman mereka itu tercapai secara maksimal dan mereka dapat secara aktif semua mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Begitu, Oh, Pak. oke, oke. Mantap sekali itu, Bu. Jadi, kemudian eh, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sehingga siswa Ibu sangat minim pemahamannya seperti yang Ibu jelaskan tadi dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Bisa mungkin Ibu ceritakan kondisinya, Bu, di dalam kelas mungkin seperti itu. Silakan, Bu. Eee, nah begini, Pak, mengenai Nah, kondisi siswa saya itu, Pak, yang sangat minim pemahaman mereka itu dalam pembelajaran mm, yang saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin ada 2 hal yang terkait dengan hal tersebut, yaitu pemahaman, materinya dan juga partisipasi siswa dalam proses pembelajaran itu bisa saya tingkatkan agar bagaimana, proses pembelajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini bisa tercapai dengan baik, begitu Pak. oh, oh, iya, iya. Nah, alhamdulillah kalau seperti itu, Bu. Nah, kemudian sebetulnya boleh tahu nggak, Bu, nih situasi ideal apa menurut Ibu ingin capai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Eee, ya Pak, tentu kalau mengenai, situasi ideal yang ingin saya capai dalam pembelajaran, berdiferensiasi ini Pak, tentu, Ya, saya sangat mengharapkan ketika bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, kan awalnya ketika mau merancang atau sudah mau melakukan pembelajaran, tentu sudah melalui pengamatan ataupun
Mhm. mungkin ada sedikit kuesioner atau wawancara sederhana yang saya lakukan kepada peserta didik saya, kepada siswa saya, itu terkait apa kesiapan belajar siswa yang saya ajar, ya, Mhm. kebutuhan belajar siswa saya, kemudian juga terkait dengan gaya belajar siswa saya. Jadi kira-kira itu anak yang apa yang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran tersebut. Mereka itu lebih mudah memahami materi dengan cara bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru dalam melakukan pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi ini supaya eee, siswa saya ini memahami materi tersebut. Nah, setelah melakukan semacam wawancara, Pak, atau wawancara sederhana yang saya lakukan tersebut, kemudian saya tuangkan dalam rencana pembelajaran yang saya buat, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Mhm. Wah, saya kira itu Bu Dina ini sangat luar biasa sekali dalam, saya kira sudah apa namanya, eh, apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat sangat bagus Bu. Jadi Ibu dalam merancang semacam wawancara sederhana dalam ingin keinginan untuk mengetahui apa kesiapan belajar siswa seperti yang Ibu sampaikan tadi, baik kebutuhan belajarnya, kemudian juga terkait dengan gaya belajar siswa. Nah, menurut Ibu langkah apa yang dapat Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan itu sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa, seperti itu, Bu? Oh, iya ya, Pak. Jadi, Hmm. memang Pak, ketika kita sudah mengikuti langkah-langkah yang kita atur atau kita rancang dalam suatu pembelajaran Mhm. yang kita lakukan, tadi kan Mhm. sudah saya melakukan ada pengamatan, atau ada semacam wawancara sederhana bagaimana untuk menggali kebutuhan belajar siswa saya. Kemudian saya membuat semacam rancangan. Eee, tapi memang mungkin saya seorang pribadi, Mhm. Pak, jadi juga melakukan barangkali masih ya masih perlu ditingkatkanlah, Pak, atau masih melakukan harus apa, masih jauh dari kata sempurna dalam Iya, pembelajaran iya. yang saya lakukan tentunya. Jadi ya, mudah-mudahan, Pak, dengan seringnya mencoba berlatih, seringnya mencoba Iya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, mhm. mudah-mudahan saya juga bisa melakukan dengan baik. Jadi siswa juga bisa menyesuaikan dengan, Iya, iya. apa, dengan model apa yang saya lakukan dalam suatu pembelajaran yang saya rancang supaya mereka itu lebih aktif, tapi sebenarnya kalau misalkan dari aktivitas siswanya itu sudah Mhm. cukup aktif sih, Pak, sebenarnya. Cuman, Iya, iya. eee, kemampuan anak-anak saya yang memang begitu segitu atau memang perlu penyesuaian kah atau bagaimana? Atau, eee, apa, siswa saya ini membutuhkan semacam kebutuhan belajar yang bagaimanalah yang saya akan lakukan. Jika nantinya setelah di pembelajaran berikutnya, Pak, saya insyaallah akan mencoba melakukan ini, maka masih perlu banyak waktulah untuk belajar bagaimana supaya saya bisa menjadi yang lebih baik dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas saya, Pak. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, wah, saya kira dari pemaparan Ibu itu sangat sangat baik dan saya rasa eh, tidak ada yang instan, Bu. Jadi butuh Iya, iya. kerja yang terus berkelanjutan. Nah, baiklah, Bu. Kemudian, Ibu kira-kira dalam penerapannya ini kapan rencananya dimulai untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas nantinya, Bu?
Oh, iya iya, Pak. Sebenarnya sih, Pak, kalau ditanya kapan, melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, sebenarnya sih kalau, saya ini kan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Mhm mhm. eee maka, dari sejak kita dalam pendidikan guru penggerak ini mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini karena, Mhm. jujur saya, mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi ini di, program CGP ini. Jadi semenjak kita telah mempelajari materi itu, saya sudah, mencoba, Pak. Cuman ya kalau secara berkelanjutan sih memang saya kebetulan mengatur kelas saja, Pak, karena tidak semua kelas Iya iya. saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, apa, saya sih, cukup memiliki waktu yang, tidak seluas yang saya butuhkan dalam, pembelajaran nantinya semisal, dalam mempersiapkan bentuk video atau media pembelajaran yang menarik lah yang saya akan lakukan, di, kelas atau saya lakukan di, pembelajaran berdiferensiasi ini, karena sebenarnya, ini kan bisa dikatakan bahwa, pembelajaran ini, baru dari awal, Pak. Jadi tentu saya belum, memiliki arsiplah, terutama dalam bentuk video dan, semacamnya itu. Tapi, mudah-mudahan sih, nanti sambil berjalannya waktu, Pak, eee, apa, sudah banyak media-media pembelajaran yang terkait dengan video, kemudian mungkin dalam bentuk gambar atau poster dan sebagainya. Eee, jadi saya bisa lebih mudah untuk mempersiapkan sehingga ketika pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan bisa, dikatakan terus-meneruslah atau bisa, secara berkesinambungan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Walaupun, memang tidak secara keseluruhan, Pak, Iya. misalkan, dari 3 strategi atau, tidak ketiga aspek kesiapan siswa itu dilakukan secara bersama-sama, itu belum tercapai, Pak, dalam pembelajaran, yang saya lakukan. Baru, yang memang secara bertahaplah, bagaimana kita, melakukan, proses dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, apa, semoga pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya lakukan ke depannya, Pak, ini bisa, semuanya bisa terakomodir dalam rancangan pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan, bisa konsistenlah untuk bisa dilaksanakan, begitu, Pak. Wah, alhamdulillah kalau begitu, Bu, artinya, dalam, pelaksanaannya dalam, memberikan pembelajaran diferensiasi dalam Iya, kelas Ibu itu sebenarnya sudah dilaksanakan dengan tepat. Nah, untuk, apa namanya, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu kira-kira, berkolaborasi dengan siapa? Supaya, tentunya kan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, kita butuh, metode buat kolaborasi yang efektif supaya, iya iya, bisa berjalan dengan baik, Bu. iya. Tentunya, apa, Ya. yang saya, ajak untuk berkolaborasi supaya, eee, pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya lakukan bisa berjalan dengan baik terutama di, tempat saya mengabdi, Pak. Jadi, tentunya saya ini akan berkolaborasi lah tentunya kepada, rekan sejawat saya di sekolah, Pak. Jadi, saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dan saya mungkin akan berbagi pengalaman lah dengan, eee, siapa saja atau dengan rekan sejawat saya di sekolah. Eee, saya akan memberikan pemahaman kepada mereka agar pelaksanaannya, akan dilakukan secara berkesinambungan atau secara, Mhm. berkelanjutan, untuk menggunakan, pembelajaran berdiferensiasi ini. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih optimal, begitu, Pak. Ya, alhamdulillah, Bu. Jadi, saya rasa sangat, tepat yang Ibu lakukan di samping, pembelajaran dalam kelas, Ibu juga, melakukan kolaborasi yang menurut saya sangat sangat bagus Ibu lakukan. Jadi sangat disayangkan, Bu, karena
sekali Bu ya, karena sebetulnya ini yang kita bicarakan ini, yang Ibu ceritakan ini cukup sangat menarik, cuman karena keterbatasan waktu, jadi nanti mungkin kita berdiskusi, bercakap-cakap lagi di lain waktu. Nah, tentang membahas tentang materi kita hari ini. Jadi, menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah Ibu atau di kelas Ibu? Ya, tentu Pak, Ya, ya. saya sangat merasa senanglah Pak dengan adanya, apa, materi pembelajaran berdiferensiasi ini, nanti setidaknya, anak yang tadinya vakum atau karena selama ini mungkin itu kebanyakan, kan ya selama ini yang kita lakukan itu adalah, ceramah dengan satu arah, ketika Mhm. berdiferensiasi itu ternyata anak, itu lebih antusiaslah atau lebih senang mengamati gambar Ya, atau ya. poster dan bahkan, mengamati video dan mereka juga bisa melakukan aktivitas yang dia senangi. Jadi setidaknya memang, secara aktivitas, sudah mengalami pendekatan dan mudah-mudahan, bisa pemahamannya itu lebih meningkat, juga teriring dengan, eee, rasa senang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, begitu, Pak. Ya, ya, ya. Alhamdulillah Bu. Jadi dari awal kita apa namanya, dari sesi awal-awal sesi kita mengikuti diskusi ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini, pada sesi ini maksudnya, Bro. Iya, Silakan. alhamdulillah Pak, saya sangat, merasa senang, dan lega setelah melakukan percakapan dengan Bapak dalam coaching ini karena saya bisa lebih mudah, nantinya dengan seiring berjalannya waktu, bertambah pemahaman saya untuk, bagaimana saya bisa menyampaikan kepada rekan sejawat saya dan juga akan menjadi terbiasa pada peserta didik, sehingga ketika, mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang dan juga bisa meningkatkan pemahaman serta, partisipasi aktif dalam, pembelajaran yang saya lakukan, Pak, begitu, Ya, Pak. ya, ya. Ya, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Jadi terima kasih atas waktu Ibu sudah bercakap-cakap dengan saya, dan menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya sudah belajar banyak dari Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi mungkin untuk percakapan apa namanya, percakapan kita pada kesempatan kali ini, Ibu sampai di sini, dan kita akan insya Allah akan bertemu Iya. di lain waktu. Pesan terakhir, sukseslah selalu Ibu. Terima kasih. Iya iya, Pak. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut di sesi kedua, Ibu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya juga hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ah, maaf nih, Bu. Ini sedikit saya mengganggu waktu Ibu Dina. Ya, nggak Sekiranya apa-apa, Pak. Ya, sekiranya meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, Bu. Iya iya. Tidak apa-apa, Pak, saya siap kok berdiskusi dengan Bapak. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Begini, Bu, saya ingin berbagi pengalaman atau sharing sama Ibu tentang Iya iya. permasalahan yang saya hadapi saat ini di sekolah. Jadi begitu apa namanya, ada yang saya harapkan bisa dan bisa bisa mendapatkan ide atau solusi, dan nantinya dalam permasalahan yang yang saya hadapi selama ini di sekolah, Iya Bu. iya. Oh,
Iya, begitu. Baik Pak, berarti Bapak ini ingin mencari solusi ya Pak, dari masalah yang Bapak hadapi, begitu Pak? Jadi kira-kira Iya, Bu. masalah Bapak yang Bapak hadapi di sekolah itu seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Iya, Bu, seperti ada di sekolah saya itu kan begitulah anak-anak. Jadi di kelas saya itu eh apa namanya masih apa namanya masih ada murid yang sangat susah untuk kita kontrol, Bu. Bahkan jahil, Iya jahil iya sekali. Bahkan dia itu suka sekali mengganggu teman-temannya yang dan suka bikin keributan. Dan iya iya akhirnya Pak, iya. itu sangat rentan untuk menimbulkan perkelahian seperti itu, Bu. Iya iya Pak, iya iya. Oh seperti itu Pak, jadi, Iya, Bu. rentan dengan perkelahian begitu ya Pak? Ya, lalu apakah Pak Basir ini sudah mencari penyebabnya? Kenapa murid Bapak ini, bisa berkelahi atau, melakukan suatu keributan dengan mengganggu teman-temannya, Pak? Iya, Bu. Kemarin-kemarin itu saya coba perhatikan sepertinya mereka itu memang minta perhatian lebih Oh, iya iya iya, secara Pak, lebih iya. dari iya, Bu, dari guru dan mungkin itu kesadaran dalam diri mereka itu belum tertanam sebaik mungkin sehingga nilai-nilai kebajikan itu tidak maksimal dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya khususnya di sekolah, Bu. Oh, iya. Jadi di sini, Pak, ingin mencari perhatianlah tentunya. Jadi, apa, Pak, Iya, yang menyebabkan mereka seperti itu karena mencari perhatian begitu ya, Pak? Jadi, ketika iya. mereka mencari perhatian seperti itu, apakah Bapak sudah tahu faktor yang menjadi penyebab sehingga, bisa seperti itu, Pak? Ya, 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 Ibu, mungkin saya akan apa namanya melakukan pendekatan, faktor-faktor pendekatan, Bu, pendekatan Iya iya iya. secara personal, ya, kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, Iya iya. mengarahkan pada kegiatan-kegiatan positif dan mungkin akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid agar kami bisa bersama-sama membimbing anak tersebut supaya menjadi pribadi yang harapan kita menjadi pribadi yang lebih baik tentunya, Bu. Oh, iya ya, Pak, baik. Nah, Pak Basir ini, seberapa besar sih harapan Bapak terhadap anak-anak Bapak itu yang, nantinya, membutuhkan perhatian yang lebih lah, seperti itu, Pak? Ya, tentunya kita punya harapan, Bu. Artinya mereka itu diharapkan nantinya memiliki kesadaran Iya dalam iya diri, iya. kesadaran intrinsik, sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi Iya iya. mengganggu temannya, berhenti berbuat kegaduhan, dan harapannya lebih bisa menghargai teman-temannya di sekolah, Bu. Iya iya. Oh, begitu ya, Pak. Nah, tadi Iya. kan Bapak, sudah tahu nih, faktor-faktor Hmm. penyebab masalahnya, sehingga anak didik Bapak ini mencari perhatiannya lebih lah. Dan kira-kira, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah, yang Bapak hadapi ini? Ya, yang jelasnya Bu, mungkin setiap ada kesempatan, misalnya di sela-sela sela-sela pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, tentang menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya akan melakukan pendekatan-pendekatan personal di waktu-waktu istirahat dan eh, pokoknya saya akan berupaya untuk memaksimalkannya untuk
memberikan waktu setiap harinya seperti itu, Bu. Oh ya, berarti Bapak ini akan melaksanakan suatu komunikasi yang positif ya, Pak. Jadi ini, tentunya sangat luar biasa lah, Pak. Sekali apa, langkah yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus dan, menurut Bapak ini, eee, langkah yang Bapak ambil itu apa sih peluang yang dapat Bapak lihat atau langkah yang, Bapak ambil tadi? Ah, tentunya saya akan melakukan tes terus-menerus dan konsisten sampai kita rasakan ada perubahan dalam diri anak ini ke arah yang lebih baik. Artinya sudah ada kesadaran intrinsik di dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik, Bu, atau hal-hal Iya, yang iya. positif. Iya ya, Pak, tentunya luar biasa lah, Pak. Dan kira-kira Bapak ini akan melakukan komunikasi untuk, membangun kolaborasi yang baik, Bapak ini akan melakukan komunikasi kepada, personal, kepada murid Bapak tentunya. Apakah seperti itu, Pak? Iya, Bu, tentunya saya akan yang saya harapkan itu bantuan tetap menjalin komunikasi dan mengharapkan bantuan itu, Bu, baik dari orang Iya, tua, iya. wali murid tentunya, Bu, kemudian dari kepala sekolah, Iya, iya. rekan-rekan sejawat agar kami atau kita itu bisa bersama-sama membimbing anak tersebut agar mereka itu memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai Iya, kebajikan, iya. Bu. Iya, iya. Luar biasa, berarti, Bapak ini akan melihat situasi juga ya, Pak, untuk melakukan, Iya. apa, eee, untuk melakukan komitmen, Bapak terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Bapak terapkan ini, apa yang Bapak harus lakukan tentunya ke depannya, Pak? Ya, jadi saya akan terus apa namanya menjaga dan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu kepada murid saya, kemudian menjalin kolaborasi dan akan terus apa namanya menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid dan menjalin kolaborasi dengan orang tua sehingga harapannya dapat membangun Iya, kesadaran intrinsik di dalam iya, iya, diri tersebut. iya, iya. Harapannya bisa lebih baik nantinya, Bu, seperti itu. Oh, iya, 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 Pak, iya. Jadi, oke, Pak, eee, ke depannya ini Bapak akan terus, menetapkan nilai-nilai kebajikan pada murid Bapak ya, dan menjalin, kolaborasi ya, Pak, dengan orang tua sehingga membangun kesadaran intrinsik. Semoga anak-anak Bapak nantinya menjadi, pribadi lebih baiklah. Ya, Bu, ya. Jadi Bapak ini kan, sudah menjalin Ya, Bu. kolaborasi lah tentunya kepada, orang tua, ya. Jadi, Ya, ya, ya. sehingga membangun kesadaran intrinsik. Semoga anak, didik Bapak ini nantinya menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu, Pak. Ya, amin, 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 Ya, amin, tentu amin. itu kan harapan kita ya, Pak. Ya, Bu, tentunya, Bu. Amin, Iya, iya, amin. iya. Jadi menurut Bapak itu, apa, bagaimana perasaan Bapak sih, pada malam ini, eee, melakukan, Mhm. melakukan, percakapan antara antar kita ya pada malam ini, Pak, bagaimana perasaan Bapak lah? Bisa mungkin Ya, diutarakan, Pak? iya, alhamdulillah, Bu, alhamdulillah. Jadi perasaan saya ini eee, sedikit agak lega ya, Bu, ya. Jadi Iya, iya. insya Allah saya bisa murid saya yang jahil ini untuk kedepannya
biar jadi anak yang lebih baik supaya nggak terjadi lagi semacam konflik atau masalah-masalah tentunya berantem lagi di sekolah Bu, seperti itu. Iya, alhamdulillah, Pak. Jadi tetap semangat ya, Pak, untuk mendidik anak-anak didik Bapak, semoga mereka itu bisa menjadi, siswa yang bisa bermanfaat untuk, eee, negara ini, untuk bangsa ini, ya tentunya itu tidak Iya, terlepas iya. dari bimbingan Bapak lah. Jadi insyaallah, baik, Pak. Jadi apakah ada lagi yang Bapak ingin sampaikan untuk, percakapan kita pada malam ini, Pak? Iya Bu. Saya rasa sudah cukup Bu. Ini saya ucapkan terima kasih banyak Iya ya, atas Pak, iya. waktu dan kesempatan serta ilmu yang Ibu berikan di dalam menangani atau kasus-kasus yang ada di khususnya yang saya alami selama ini, Bu. Oh, iya, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi lain waktu juga kita bisa sharing-lah kembali, dengan membahas, suatu apa, suatu permasalahan yang kita dihadapi, seperti itu, Pak. Ya, ya baik, Bu. Eh, Kalau begitu sekali lagi terima kasih dan mohon undur diri ya, Bu, di dalam Iya, kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Pak, semoga bisa melaksanakan amanah dengan baik. Ya, Assalamualaikum terima kasih, Bu. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.